Kalau kita hanya tertuju pada profit yang disampaikan mungkin, kemudian tanpa pikir panjang kita langsung deposit atau depo dengan real account. Mungkin pertama tidak banyak, kayak kita mungkin merokok itu pertama mungkin tidak banyak, tapi lama-lama menjadi. Baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang saat ini berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan sehat semuanya, diberikan rezeki yang luas, kemudian tentu diberikan kesempatan untuk terus belajar khususnya di trading, ya lebih khusus lagi nanti di trading forex maupun gold atau yang lain. Intinya selalu diberi kekuatan untuk selalu dan selalu belajar menimba ilmu, memperdalam teknikal, memperdalam strategi kita, sehingga betul-betul trading kita menjadi trading for living. Pada malam hari ini, pada kelas pada malam hari ini, saya akan memberikan semangat dulu, saya akan menyapa semua teman-teman dulu, biar mereka yang baru bergabung, biar mereka yang baru masuk khususnya di dunia trading nantinya tidak kaget, bahkan shock ketika mengetahui trading itu sesuatu bisnis yang mengerikan. Sebaliknya dengan ilmu, dengan teknik, tentu trading itu menjadi ladang emas yang berlimpah untuk kita bisa manfaatkan untuk keuntungan kita, ya. Saya akan mulai dari penjelasan awal dulu, ya. Saya tidak masuk langsung di materi pokok, sehingga teman-teman yang mungkin sudah sering mendengarkan mohon didengarkan dengan baik. Kalau mau mendengarkan, kalau tidak mau mendengarkan silahkan bisa keluar dulu, tidak apa-apa, ya. Mohon maaf ini karena saya harus sampaikan karena banyak teman-teman trader pemula yang menjadi korban-korban dalam tanda kutip marketing broker yang tidak artinya bisa memberikan edukasi yang baik. Ya, saya dalam kesempatan ini bukan menjelekkan marketing brokernya, saya hanya menjelekkan dan mengingatkan pada mereka-mereka yang hanya mengeruk keuntungan sesaat dari teman-teman yang masih awam, ya. Kasihan karena mereka harus mengeluarkan banyak uang, harus mengeluarkan ribuan, ratusan, bahkan miliaran untuk mengikuti apa yang saya namakan dengan propaganda palsu, ya. Propaganda palsu artinya apa? Artinya mereka hanya memberikan iming-iming tanpa memberikan edukasi yang benar, tanpa memberikan petunjuk bagaimana caranya yang benar, trading yang sehat seperti apa. Bukan malah dijadikan sebagai makanan empuk untuk keuntungan sesaat, ya. Karena banyak, termasuk mungkin dulu salah satu korbannya adalah saya sendiri, ya. Apa yang disampaikan atau diberikan propaganda, ya tentu yang indah-indah, yang muluk-muluk. Apa itu? Ya tentu profit. Pasti kita diiming-iming dengan profit, dengan kemudahannya, dengan profit yang luar biasa. Ya, saya sampaikan memang ini benar, tetapi ini masih dalam tanda koma, masih belum selesai di sana. Ada banyak faktor yang harus kita kuasai, ada banyak faktor yang harus kita alami. Tanpa itu semuanya, maka ini akan menjadi sia-sia. Trading kita akan menjadi sia-sia. Ya, trading tanpa ilmu dan pengalaman hanya akan menyerahkan diri ibaratnya, atau masuk dalam jurang yang sangat dalam. Karena itu saya tekankan sekali lagi, terkadang saya harus ngomong lebih keras lagi, baik pada seluruh keluarga Wijaya Trading maupun teman-teman yang ya simpati dengan Wijaya Trading.
tentu saya harus ingatkan keras di sana. Apa yang harus saya ingatkan? Yang saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-sekali atau jangan coba-coba dengan nekat ya, dengan bahasa saya nekat. Nekat ini tentu hanya berani saja tanpa harus didahului dengan pemahaman, pendalaman, dan tentu perhitungan yang matang. Ya karena terbujuk rayu dengan profit tadi. Yang kedua karena memang betul-betul kita butuh, ya butuh uang, butuh untuk kebutuhan ini itu dan sebagainya. Ya, dan memberikan iming-iming bahwa trading itu memberikan potensi yang luar biasa. Tetapi sekali lagi tanda koma masih ada embel-embelnya, masih ada yang harus diselesaikan, termasuk belajar banyak ilmunya, kemudian harus banyak mengalami. Artinya mengalami apa? Mengalami berbagai macam pasang surutnya market. Ya, walaupun di latihan atau di demo, ini yang paling penting dan paling pokok. Kalau kita hanya tertuju pada profit yang disampaikan mungkin, kemudian tanpa pikir panjang kita langsung deposit atau depo dengan real account. Mungkin pertama tidak banyak, kayak kita mungkin merokok itu pertama mungkin tidak banyak, tapi lama-lama menjadi lebih banyak. Ya mohon maaf, ini hanya gambaran kecil. Saya masuk ke real depo dulu. Ya mungkin mula-mulanya tidak banyak. Kalau di broker lokal mungkin atau di broker luar, memang yang elit memang harus depositnya banyak. Ya, saya contohkan di broker yang menggunakan deposit minimal 100 juta. Apakah ada? Banyak. Di broker lokal banyak. Kenapa harus 100 juta? Ya memang kalau di logika kalau modalnya lebih besar tentu ketahanan lebih aman. Ketahanan dan peluang tentunya, peluang. Ya, tentu nanti dengan perhitungan juga tidak bisa serta-merta kita melihat dari ketahanan dan peluangnya. Semuanya penuh dengan perhitungan. Awalnya 100 juta mungkin, 100 juta mungkin karena kondisinya kritis harus tambah lagi, 100 juta lagi. Kondisinya kritis lagi, tambah lagi dan akhirnya bengkak mencapai angka miliaran. Ya, ini kita sampaikan apa adanya biar teman-teman juga belajar banyak. Yang belum mengalami bisa belajar banyak dari yang pengalaman. Saya tidak mengarahkan ke salah satu broker, tapi saya berikan edukasi. Ya tentunya edukasi ini untuk kepentingan kita, supaya kita betul-betul menjadi seorang trader yang profesional mandiri, bukan hanya kita menunggu orang, bukan hanya kita menunggu dari sinyal orang. Ya, hati-hati dengan sinyal-sinyal begini. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau ada yang memberikan sinyal gratis, pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tidak tahu seperti apa, mungkin ada komisi, mungkin ada spread yang besar, atau ada cara lain. Sehingga kalau broker atau mungkin marketing broker mengiming-imingi dengan yang gratis-gratis, yang bonus-bonus, maka hati-hati ya. Hati-hati dan pelajari lebih seksama di sana. Sekali lagi, mereka itu dagang, tidak ada yang cuma-cuma. Ya, saya harus sampaikan ini demi edukasi. Yang paling penting kita bisa dewasa untuk mengambil kebijakan. Sekali lagi, tidak ada yang gratis, selalu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya, sebagaimana kita dagang, ya mereka semuanya juga dagang. Dagang itu yang dituju adalah profit. Ya, untuk mencapai profit ini seorang pedagang banyak cara. Bisa dengan promo, bisa dengan potongan harga atau diskon, bisa dengan beli satu dapat satu misalnya dan sebagainya, atau mungkin dengan cara-cara lain. Ya, tentu kita harus bijak kalau kita juga mau bergabung, kalau kita mau membeli sesuatu tentu harus bijak di sana. Kembali lagi pada trading, ya teman-teman harus tahu trading. Ya, trading ini kalau bahasanya ini diambil dari bahasa trade yang berarti dagang, yang berarti berdagang. Namanya berdagang itu harus ada dua, ya setidaknya ada dua. Kalau ini menurut
penjelasan orang muslim ya, ada dua pihak, ada penjual dan pembeli, ada barangnya. Jadi barangnya misalkan kalau jual beli, misalkan kita beli sepeda, jadi ada uang, ada sepeda, ada uang, ada sepeda, jadi ada yang dibeli. Kalau uang dengan uang apa namanya? Tukar menukar. Jadi uang dengan uang, ini namanya tukar menukar. Sehingga bahasanya adalah forex, foreign, 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 ya, foreign exchange. Bahasanya adalah foreign exchange atau pertukaran mata uang asing. Pertukaran mata uang asing. Kenapa harus ditukar? Karena di dunia uang itu sebenarnya tukar menukar. Jadi misalkan rupiah dengan euro. Rupiah nilainya misalkan 14.500. Misalkan 18.500. Euronya 1. Jadi saat kita mengeluarkan uang 18.500, kita dapat 1 euro. Atau euro USD, atau misalkan rupiah dengan dolar USD. Kita mengeluarkan berapa kurs rupiah dengan USD itu, satu USD itu berapa? Misalkan 14.200. Jadi masing-masing punya nilai. Dari mana kita tahu nilainya? Tentu dari kekuatan ekonomi masing-masing negara, ya. Sehingga teman-teman juga harus paham seperti ini. Konsepnya harus tahu dulu biar kita tidak terjebak di dalam permainan, ya. Kemudian kenapa dilakukan dengan online? Karena teknologi. Dulu belum ada online, ya lihat telepon, lewat perorangan, atau dengan kata lain ada perantaranya. Nah sekarang juga lebih canggih, teknologinya lebih canggih, sehingga kita bisa online semuanya, masing-masing bisa melakukan transaksi secara internasional, ya. Bagaimana proses dari tukar menukar itu? Jadi gampangnya begini, gampangnya kalau misalnya rupiah dengan USD, rupiah dengan USD. Kapan kita butuh USD? Kapan butuh rupiah? Tentu kalau kita butuh USD, kita mau berangkat ke luar negeri atau kita mau beli perdagangan, beli barang-barang di luar negeri, ya, maka kursnya harus USD. Kita beli alat-alat elektronik di Amerika tidak laku uang rupiah, maka harus pakai uang yang berlaku di sana, USD. Sehingga uang kita tukar dengan USD. Semakin banyak kita menukar dengan USD, tentu namanya permintaan USD semakin banyak. Jadi permintaan banyak. Kalau permintaan banyak, maka harga akan naik, ya. Kalau permintaan banyak, maka harga akan naik di sana. Ya, sebagai contoh misalkan kita mau beli kambing. Ada uang, ada kambing. Ada uang, ada kambing. Kita mau beli kambing. Kalau kita belinya tidak musim atau dalam kondisi normal, ya maka per kilo mungkin atau per 1 ekor standar mungkin 2 juta. Ketika sudah ada musim atau musim haji, artinya banyak permintaan kambing banyak, maka harga akan naik. Ini adalah hukum ekonomi. Ketika permintaan kambing banyak, maka harga akan naik. Banyak orang mencari kambing sementara stoknya terbatas. Sementara yang punya terbatas, pasti harganya naik. Sebaliknya, ketika banyak rame-rame orang pelihara kambing, banyak sekali kambing. Nah, sedangkan yang beli sedikit, yang beli kambing sedikit, apa yang terjadi? Maka harga akan anjlok. Banyak orang punya kambing, banyak orang menjual kambing. Silakan diuji, cobakan di pasar, banyak orang menjual kambingnya. Ya mungkin karena
kebetulan ada krisis atau kebetulan musim sekolah atau musim apa ya yang banyak membutuhkan perputaran uang. Sementara banyak orang pelihara kambing, maka untuk mempermudah dapat uang mereka jual kambing. Semakin banyak orang menjual kambing, maka harga semakin anjlok. Ya, artinya permintaan turun. Permintaan itu menjadi turun. Sama halnya dengan dolar. Kalau kita di Indonesia butuh alat-alat elektronik di Amerika misalkan, tentu kita butuh dolar untuk membeli. Ya, berarti butuh banyak dolar untuk membeli. Maka mereka mengeluarkan banyak dolar. Tentu semakin banyak kita beli, semakin banyak dia mengeluarkan USD, sementara stoknya makin nipis, maka harganya akan naik. Dan ini bukan satu negara, seluruh dunia. Ya, terjadi perdagangan ekspor dan impor yang mengakibatkan pergerakan harga di sana. Sehingga ada menyebut ini permainan. Ya, kalau ini permainan tentu sangat kecil kemungkinan. Ya, kecuali betul-betul dia punya modal yang luar biasa. Modal luar biasa. Ini pun tidak bisa terus-menerus mempermainkan harga, tidak bisa. Kayak kita misalkan punya uang banyak, kita memborong padi misalkan, padi kita borong semuanya yang dari petani dari seluruh Indonesia kita borong, kita beli semuanya. Ya, dengan kita memborong ini maka modal kita harus besar. Modal besar. Ketika kita borong maka stok di pasaran langka di sana. Tidak ada barang atau stoknya minim di sana. Maka saya yang punya modal besar tadi yang memborong padi ini, saya bisa suka-suka mengasih harga di sana. Kalau misalkan biasa harganya beras per kilonya 10.000, bisa saja ini saya jual dengan 15.000. Kenapa? Karena saya mendominasi. Saya bisa memborong padi seluruh Indonesia. Sementara stok di luar, stok di masyarakat berkurang. Maka saya menggunakan ini sebagai peluang untuk menarik keuntungan yang banyak. Saya naikkan harganya dari 15.000. Bahkan kalau saya kasih harga misalkan 20.000, karena kondisi pasaran tidak ada, tetap saja dibeli orang. Ya, ini namanya pengendali harga. Dan ini tentu harus punya modal yang besar. Nah, sekarang kita masuk di market besar, itu siapa yang mengendalikan? Ya, katanya ada bandar-bandar yang mengendalikan. Ya, bandar itu siapa? Saya buatkan contoh begini. Jadi biar teman-teman tidak terjebak di dalam permainan yang tidak jelas. Ini market besar. Kemudian setelah market besar ini ada broker-broker, ada broker. Nah, broker ini perantara, banyak sekali broker atau money changer bahasa gampangnya. Ya, broker dan termasuk di sana spekulan. Spekulan itu pemodal besar, dia perseorangan yang biasa punya modal besar di sana. Ya, punya modal besar yang tentu dia bisa memanfaatkan peluang naik turunnya untuk keuntungan, tapi dengan modal besar. Ada spekulan, ada broker. Apakah kita masuk di sini? Trader. Iya, kalau yang profesional yang modal besar pun bisa. Tapi kalau kelas-kelas kita mungkin bukan di sini, di bawahnya broker di sini. Rata-rata kita ikut broker. Jadi trader itu ikut broker atau pengecer bahasa istilahnya, retailer. Broker ini kolakan harga dari sini. Ya, misalkan ini harga 10.000, ini jual dengan harga 11.000. Nanti broker B misalkan ya. Ya, misalkan broker B, ini broker A, ini broker B. Ini menjual dengan harga 11.000, ini menjual harga 10.500. Ada yang nanti menjual broker C misalkan menjual dengan harga 11.500. Kenapa tidak sama masing-masing broker? Karena mereka punya perhitungan sendiri ya untuk mengambil keuntungan. Mungkin yang harganya lebih mahal 10.500 dia memberikan nanti promo atau bonus dan sebagainya. Semuanya sudah dihitung. Jadi sekali lagi kalau kita melihat ada promo, ada bonus, ada apapun, selalu ada konsekuensinya. Tidak ada yang bebas gratis sepenuhnya. Ya, kita berada di belakangnya broker atau kita ikut broker. Sehingga kita jual belinya lewat sini.
Ya, broker yang betul-betul yang normal, yang sehat, ini selalu melempar harga ke pasar, bukan dipermainkan sendiri. Apakah ada broker yang mempermainkan harga sendiri? Ada, yang namanya bandar tadi. Di mana uang dari nasabah itu atau dari trader-trader itu dikumpulkan di sini nanti digoreng di sana, katanya bahasanya digoreng di sana. Nah, bagaimana kita mengetahui broker itu nakal, broker itu yang benar atau tidak? Tentu kita harus membandingkan dengan broker lain, ya. Paling tidak punya 2 sampai 3 broker ya untuk perbandingan harga. Kalau kita jualan, kalau kita dagang tidak tahu harga di luar, ya kita dengan mudahnya akan digerakkan. Dengan mudahnya kita akan dipermainkan di sana. Tetapi ketika kita sudah membandingkan dengan harga yang lain, maka kita bisa mengambil kebijakan di sana, bisa tahu oh ini curang atau tidak. Kemudian market yang besar ini siapa saja sih yang sebenarnya mengendalikan harga dunia, mengendalikan pergerakan mata uang ini? Ya, teman-teman jangan berpikir ini perseorangan, bukan ini. Ini bukan perseorangan. Ya, saya jelaskan dulu biar teman-teman juga punya bekal pengetahuan di sana.